Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran hadis di kelas 8 ini. Nah, kita akan melanjutkan di pelajaran yang kedua. Masih mempelajari tentang sifat-sifat atau akhlak yang dianjurkan di dalam Islam. Nah, setelah yang pelajaran pertama, kita telah mempelajari tentang sifat adil, apa itu adil dan keutamaannya. Ya, sifat adil itu adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, dan keutamanya adalah berada di mimbar dari cahaya, ya, di sisi kanan Ar-Rahman. Nah, barakallahu fikum. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, kali ini kita akan, ya, mempelajari tentang keutamaan sifat al-hilm dan al-anah. Nah, nanti bisa antum beri judul di buku kalian, yaitu tentang keutamaan sifat al-hilm dan al-anah. Nah, kita baca hadis yang kedua, al-hadis tsani an Abdillah ya Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil asyaji Abdul Qais, ya, inna fika khaslataini yuhibbuhuma Allah, al-hilmu wal ana. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya pada dirimu, ya, ada dua perkara yang dicintai oleh Allah, yaitu al-hilm dan al-anah, tidak tergesa-gesa. Al-hilm artinya bisa menahan diri, ya, terbiasa untuk menguasai diri dan menahan amarah. Ini maknanya al-hilm. Kemudian al-anah maknanya adalah tidak teliti dan tidak tergesa-gesa. Kemudian khoslataini ada dua akhlak. Nah, maksudnya adalah dua akhlak ini, al-hilm dan al-anah. Ini rawahu Muslim. Nah, ini hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, kita masuk ke faedah hadisnya, bahwasanya, ya, ketenangan dan tidak tergesa-gesa merupakan akhlak yang terpuji yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, yang dapat mendatangkan kecintaan manusia, ya. Jadi tenang, ya, ketika sedang ada guncangan, entah itu tertimpa musibah atau apapun, maka selalu bersikap tenang adalah sesuatu yang baik, al-hilm, ya, dan juga tidak tergesa-gesa, ya, dalam mengambil keputusan. Segala sesuatu dipikirkan secara matang, ya, sehingga tidak menyesal di kemudian hari. Nah, barakallahu fikum. Kemudian sifat tergesa-gesa merupakan akhlak yang tercela, ya, yang dapat mendatangkan mudarat untuk diri sendiri dan juga orang lain, ya, sehingga sifat tergesa-gesa ini tidak baik, ya, yang seharusnya kita bisa hindari. Segala sesuatu itu perlu perhitungan, ya, dalam hal apapun, ya, dalam hal sepele misalnya, dengan dalam kita dalam berucap, ya, maka kita harus tidak boleh tergesa-gesa. Segala apa yang kita ucapkan itu harus kita timbang manfaat dan mudaratnya. Nah, barakallahu fikum. Terlebih yang menyangkut, ya, kepentingan orang banyak, maka kita harus hati-hati dalam berucap dan juga dalam berbuat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian contoh dari sifat tergesa-gesa misalnya membenarkan setiap kabar, ya, tanpa meneliti kebenarannya. Ya, ini sekarang mungkin banyak, ya, dan marak, ya, terutama di medsos. Ya, apa yang dengar berita langsung di-share sini, share sana, maka harusnya kita teliti dulu beritanya. Beritanya benar atau tidak, ya. Nah, maka kita harus teliti dulu, ya, karena sekarang, ya, berita-berita yang tidak benar, berita-berita palsu itu sangat banyak. Jangan sampai kita ikut andil dalam menyebarkan berita-berita bohong, karena kita akan bisa menanggung dosanya. Nah, maka kita harus hati-hati, ya,
dari gampang meng-share berita ataupun ucapan orang lain, ya. Kemudian selalu mengedepankan amarah, ya, setiap mendapatkan masalah. Ya, jadi ketika kita mendapatkan masalah, harusnya yang kita kedepankan adalah tenang, ya, apa istilahnya, tidak menuruti hawa nafsu, tapi segala sesuatu harus ditimbang, ya, dengan ilmu. Nah, barakallahu fikum. Contohnya sangat banyak ya, misalnya yang mungkin kita alami sehari-hari, misalnya kita diganggu sama adik kita, ya, HP lagi dibuat untuk belajar, tiba-tiba dibuat mainan untuk anak-anak, untuk adik-adik kita, diminta untuk mainan oleh adik kita, sehingga kita jadi terganggu, ya. Maka kita jangan langsung marah, ya, jangan langsung marah. Kita harusnya bisa berdiskusi dengan adik kita. Ya, boleh pinjam HP ini, tetapi gantian setelah kakak selesai, ya, atau bagaimana. Nah, barakallahu fikum. Dan lain-lainnya dari contoh-contoh sifat yang tergesa-gesa sangat banyak, ya, yang sebisa mungkin untuk kita jauhi. Nah, kemudian praktik perilaku keseharian kita, ya, untuk selalu berusaha menahan diri terhadap orang-orang yang mendolimi diri kita, ya. Nah, ini adalah sikap yang luar biasa. Terhadap orang-orang yang zalim, kita bersabar. Nah, jangan membalasnya jika itu tidak diperlukan. Kemudian, untuk berusaha meneliti setiap berita yang ada dan tidak tergesa-gesa dalam menghukumi seseorang. Ya, agar tidak tergesa-gesa dalam menghukumi seseorang. Nah, barakallahu fikum. Ini dari materi di pelajaran yang kedua tentang keutamaan sifat al-hilm dan al-anah. Ya, keduanya adalah sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, dipahami ya, jadi al-hilm artinya adalah ketenangan, ya, bisa menahan diri, ya, dari amarah. Nah, al-anah artinya teliti dan tidak tergesa-gesa. Ini aja yang perlu diingat. Nah, kemudian selanjutnya dari biografi sahabat perawi hadis, yaitu yang di depan adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, anak pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sahabat yang mulia. Beliau lahir 2 tahun sebelum hijrah, ya, maksudnya hijrah ke Madinah, ya, maksudnya. Kemudian ibunya adalah Ummu Fadl, merupakan saudara perempuan dari Ummul Mukminin Maimunah. Ya, jadi masih ada kerabatnya yang sangat dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau pernah didoakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, jadikanlah dia, ya, ajarilah dia tafsir dan pahamkanlah untuk dia tentang agama. Ya, sehingga doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini terkabul. Ya, Ibnu Abbas ini terkenal dengan sahabat yang alim dalam tafsir, ya, alim yang sangat pandai dalam tafsir Al-Quran. Hampir, ya, setiap buku-buku tafsir yang besar itu selalu merujuk, ya, kepada tafsirnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian beliau meriwayatkan, ya, sekitar ada 1660 hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwasanya beliau adalah sahabat yang sangat semangat dalam belajar menuntut ilmu. Nah, walaupun ketika beliau, ya, wafat, Rasulullah SAW, begitu beliau masih kecil, masih usia 13 tahun. Nah, tetapi semangat beliau tidak menyurutkan, ya. Walaupun beliau masih sangat muda, tetapi semangat untuk belajar. Harusnya kita bisa contoh, ya. Kita masih muda, nah, dan keutamaannya sangat besar untuk bisa kita dapat dengan kita belajar ilmu agama ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Abdullah bin Abbas wafat di Taif pada tahun 68 Hijriah. Nah, barakallahu fikum, ini dari biografi sahabat perawi hadis, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fikum, ini saja di pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami dan bisa kita amalkan bersama-sama dari apa yang kita sampaikan pada kali ini. Nah, barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.